Menjelang Valentine, kado menjadi salah satu harapan dari banyak orang. Kalian juga nggak? Kalau iya, berarti kalian juga harus kenalan sama kado nih. Konsep kado sebenarnya jauh lebih tua daripada yang kita bayangkan. Awalnya, kado bukan ditujukan untuk manusia lain, melainkan untuk dewa atau roh leluhur. Seiring berkembangnya peradaban, kado mulai bergeser fungsinya. Bukan hanya untuk makhluk supranatural, tetapi juga sebagai simbol hubungan antara manusia. Lalu kapan sih kado ini menjadi dekat dengan kehidupan manusia? Yuk kita cari tahu di sini. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Catatan arkeologi menunjukkan bahwa sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, manusia sudah terbiasa memberikan benda tertentu sebagai persembahan. Di Mesir kuno misalnya, masyarakat memberikan emas, perhiasan, dan makanan sebagai persembahan agar mendapat perlindungan atau kehidupan setelah mati. Lalu pergeseran mulai terjadi. Bangsa Romawi mengenal tradisi Strenae, yaitu hadiah kecil yang diberikan di awal tahun sebagai simbol harapan dan keberuntungan. Dari sinilah cikal bakal tradisi kado tahun baru dan ulang tahun mulai berkembang. Masuk abad pertengahan, kado memainkan peran penting dalam dunia politik dan diplomasi. Raja dan bangsawan sering saling bertukar hadiah mewah seperti kain sutra, senjata, atau perhiasan langka. Dalam banyak kasus, kado menjadi alat negosiasi yang halus. Menolak kado bisa dianggap sebagai penghinaan, sementara menerima kado berarti membuka pintu kerjasama. Di sisi lain, kado juga mulai identik dengan hubungan personal. Tradisi memberi kado pada pasangan, terutama di Eropa, berkembang pesat sekitar abad ke-18. Cincin, bunga, dan surat cinta menjadi simbol emosi yang sulit diucapkan secara langsung. Revolusi industri pada abad ke-19 menjadi titik balik besar. Kado tidak lagi eksklusif milik bangsawan. Kelas menengah mulai mengenal tradisi kado ulang tahun, Natal, dan perayaan keluarga. Pada tahun 1900-an awal, kartu ucapan komersial mulai diproduksi besar-besaran, dan kado semakin lekat dengan momen personal. Di banyak negara barat, kado dianggap sebagai ekspresi individual. Personalitas penerima sangat diperhatikan. Sementara di Indonesia, kado sering dilihat sebagai simbol kebersamaan dan norma sosial. Memberi kado bukan hanya soal individu, tapi juga menjaga hubungan dan perasaan banyak pihak. Perbedaan ini membuat cara memberi dan menerima kado menjadi sangat kontekstual, tergantung budaya dan situasi. Yang membuat kado menarik adalah keunikannya di setiap budaya. Di Jepang, cara membungkus kado sering dianggap lebih penting daripada isi di dalamnya. Ada etika khusus, bahkan seni tersendiri yang disebut furoshiki. Di Tiongkok, angka dan warna sangat diperhatikan. Kado berwarna merah dianggap membawa keberuntungan, sementara angka 4 sering dihindari karena bunyinya mirip kata kematian. Di Indonesia sendiri, kado sering dikaitkan dengan kebersamaan. Nilainya tidak harus mahal, tapi harus pantas dan sopan. Dalam banyak acara, amplop uang menjadi bentuk kado yang paling praktis, meski sering dianggap kurang personal. Jika kita lihat tren global, ada beberapa jenis kado yang paling sering dipilih. Pertama, makanan dan minuman, karena sifatnya universal dan mudah diterima. Kedua, barang personal seperti pakaian atau aksesoris. Ketiga, buku dan alat tulis yang sering dianggap aman dan bermakna. Keempat, barang pengalaman seperti voucher atau tiket. Dan kelima, uang atau saldo digital yang kini semakin populer di era modern. Masing-masing jenis kado ini mencerminkan cara orang memaknai hubungan dan kebutuhan penerimanya. Dulu, kado memang identik dengan benda fisik, tapi sekarang bentuknya semakin beragam. Dari barang berubah ke pengalaman, lalu ke bentuk digital. Gift card, langganan aplikasi, bahkan NFT pernah menjadi tren. Perubahan ini mencerminkan gaya hidup modern yang lebih praktis dan fleksibel. Data menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir penjualan gift card digital meningkat lebih dari 40% secara global. Salah satu kelebihan terbesar dari kado adalah kemampuannya membangun dan memperkuat hubungan sosial. Bahkan penelitian di bidang neurosains menunjukkan bahwa aktivitas memberi dapat memicu pelepasan dopamin, hormon yang berhubungan dengan rasa senang. Kado juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Saat kata-kata terasa sulit diucapkan, kado sering menjadi perwakilan perasaan. Secara ekonomi, kado juga menggerakkan industri besar. Data global menunjukkan bahwa industri hadiah dan souvenir dunia bernilai lebih dari 600 miliar USD per tahun, dengan lonjakan terbesar terjadi saat musim liburan dan perayaan besar. Namun, kado tidak selalu membawa dampak positif.
Salah satu kekurangannya adalah tekanan sosial. Banyak yang merasa terpaksa memberi kado karena takut dianggap pelit atau tidak peduli. Akibatnya, makna kado bisa bergeser dari niat halus menjadi kewajiban. Masalah lain adalah salah tafsir. Kado yang salah bisa menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan konflik. Ada kado yang dianggap terlalu mahal, terlalu murah, atau tidak sesuai konteks. Di beberapa budaya, kado tertentu bahkan memiliki makna negatif, seperti jam atau benda tajam. Selain itu, dari sisi lingkungan, industri kado menyumbang limbah yang cukup besar. Di beberapa negara maju, diperkirakan sekitar 30% kado tidak pernah benar-benar digunakan dan berakhir menjadi sampah dalam waktu singkat. Ada banyak kasus menarik soal kado. Salah satunya adalah fenomena kado balasan yang nilainya harus setara atau lebih tinggi, yang sering terjadi dalam acara pernikahan. Ini menunjukkan bahwa kado bisa berubah menjadi semacam transaksi sosial. Ada juga kasus perusahaan yang memberikan kado kepada karyawan, tapi justru menuai kritik karena dianggap tidak relevan atau tidak sensitif. Ini membuktikan bahwa kado sekecil apapun selalu membawa pesan. Pertanyaannya, apakah kado akan selalu ada? Melihat sejarah panjangnya, kemungkinan besar iya, selama manusia masih membutuhkan cara untuk mengekspresikan perhatian dan membangun hubungan, kado akan tetap relevan. Bentuknya mungkin berubah, tapi maknanya akan tetap sama. Pada akhirnya, kado bukan soal harga atau ukuran. Kado adalah cerita. Cerita tentang hubungan, niat, dan usaha memahami orang lain. Dari ribuan tahun lalu sampai sekarang, kado terus berevolusi, mengikuti manusia yang memberinya. Dan mungkin justru karena itulah kado tidak pernah benar-benar usang. Kalau menurut kalian, selain kado, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silakan tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.